المختار عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تيجا هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى عند الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما كيف وانحصار وافترت عليه خمسا بعد 50 فرض بلغ الأمة بالإسراء وفرض خمسة للانفراء بكنارها خروج الصدق وفأله وهذه عبيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك مرزوق من ينتمي للصادق المصدوق وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآن وصبي وكل مرشد بخير هدي يقتدي وأسأل كريم إخلاص العمل ونفع كل من فيها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل لحي غر جمال سميت عقيدة العوام من وجه ديني بالتمام. Alhamdulillahil hamidi wa bihamdihi hamidahul hamidun wa yufaddihi abadahul qasidun wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh syahadatan tus'iluna ma'al ladina yas'adun wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladina la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa la yasjudun amma ba'd. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala idza qumta ila as-salati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha rawahu Bukhari wa Muslim. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah dengan petunjuk dan pertolongan Allah kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini antara maghrib dan isya majelis ta'lim kita di Langgar yang mulia ini Nurul Karamat. Semoga ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang diridainya selalu dan akan membuat kita bahagia di dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membahas tentang rukun-rukun salat dan hal-hal yang berhubungan dengan salat. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah yang tertulis dalam kitab Sahih Al-Jami' Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah ditanya tentang salat. Lalu jawab beliau, "Idza qumta ila shalah." Artinya apabila ikam hendak sembahyang, fardukah, sunnatkah, fakabbir. Maka rukun yang pertama dan kedua ucapkanlah takbir Allahu Akbar sambil di situ berniat. Di rukun qauli dan rukun qalbi waktu itu kan bersamaan. Untuk mengucap Allahu Akbar
hatinya berniat aku sembahyang fardu duhur misalkan 4 rakaat untuk imam karena Allah Ta'ala. Ini mulai A sampai bar itu kan ada tabuat itu sudah kan. Minimal aku sembahyang fardu duhur minimal. Ketika A sampai bar tadi. Jadi ikut imam tuh boleh tak keluar. Bar dah hanya ikut imam boleh sah aja kayak itu kan. Nah, itu. Imam tuh kawat kecuali hari Jumat. Kawat hari Jumat harus dalam Allah Akbar itu niat jadi imam atau niat ikut imam. Summa qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kemudian baca pula ayat, bisa sasurahan atau berupa ayat saja. Ya kan? Nah, kalau sasurahan ada ayat yang pendek, surah yang pendek, tapi cukup sasurahan. Misalkan surah Inna a'tainakal kautsar, 3 ayat habis, atau wal asri kan. Nah, habis 3 ayat, maka pahalanya terkenal aja nang ujur ulama kan bila sasurahan. Tapi kalau tarawih ada berhitung surah lagi, tarawih itu makin banyak ayatnya makin bagus nilainya. Jadi sasurah tapi handap dan ayatnya tak banyak, tapi kita bisa surah taharat yang panjang itu tarawih. Tarawih itu kan dianjurkan supaya Qur'annya khatam. Nyawa kan khatam Quran itu sebulanan dalam tarawih. Nah, sehingga kada dihitung surah. Kalau kita sembahyang biasa ini lebih afdal satu surah walaupun pendek daripada hanya separuh surah misalnya kan, walaupun panjang. Misalkan baca surah Yasin rakaat pertama misalnya berapa 50 ayat surah Yasin. Rakaat kedua 33 ayat, lebih 3 lah. Yasin itu kan ada 33. Rakaat pertama 50 ayat, rakaat kedua 33 ayat. Jadi Yasin 2 rakaat habis. Lawan misalnya kan qul ya qul wallah, harap qul ya qul wallah. Padilatnya tadi karena sasurahan. Qul ya qul wallah itu sasurahan 2 surah berarti kan. 2 surah kalah kan dalam 2 rakaat. Ada ini Yasin 2 rakaat. Nah, itu kalau sembahyang fardu atau sembahyang sunat lain. Nah, tapi kalau tarawih harap tang Yasin tadi kan 50 ayat rakaat Yasin. Nah, harap itu pada qul ya qul wallah. Nah, karena kata tarawih itu dihitung kebanyakan ayatnya. Jadi baca Fatihah dulu. Nah, Fatihah. Karena sabda Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kada sah sembahyang jikalau tidak ada membaca Fatihah buat berdiri itu. Bila kada hafal Fatihah, maka gantilah surah lain lantaran kada hafal belum. Surah lain lagi kira cukup 7 ayat. Bila kada hafal juga surah lain, maka zikir 7 macam. Habis itu kada hafal lagi lalu apa? Berdiam. Yang Fatihah itu biasanya 30 detik. Ya kan? Berdiam 30 detik. Itu paling habis sudah bagi orang hanya masuk Islam ya kan? Bukan bisa sembahyang. Kemudian sambungan hadis Nabi tadi, imbah sudah tontong Fatihah, tontong surah atau beberapa ayat, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah ikam hingga engkau tumakninah. Rukuk itu bertumakninah. Jangan imbah saat andak sudah berdiri manjul kayak itu. Nah, ada musuh yang kayak itu rukuk. Imbah turun naik pulang. Ada sobat tadiyam manjul. Nah, itu kada sah. Kayak rukuk itu kan bemiring ke muka nih, berbungkuk. Nah, berbungkuk nang kikira tangan kita menjepai lawan lintuhut. Nah, bila sudah kita berbungkuk kawa menjepai lintuhutnya saya itu toh rukuk nang paling sedikit. Ada mesti kan aku rukuk tuh nang habis nang apa nang lipat bujur tah. Saya kata jangan kita berbungkuk tuh bila kikira berbungkuk kita tuh nah kawa kita menjepai lintuhut pakai telapak tangan itu sudah sah deh rukuknya deh. Paling sedikit rukuk katanya gitu. Bungkuknya kayak itu. Yang bagusnya ini kan dasar bujur. Nah,
rata kan belakangnya. Adapun mandak betis, maka jarak antara telapak betis kanan lawan kiri itu sakilan, kilanan kita masing-masing. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Nah, jika kita ada sakilan, nah, misalnya kita mengilan seorang. Nah, kalau bibini boleh setabah, binian, ini tuh boleh rapatnya setabah aja, boleh. Kalau lakian sakilan. Kalau babi rangkang itu 2 kilan dah, atau sakilan setengah. Maka mazhab Syafi'i babi rangkang itu makruh. Mazhab Syafi'i babi rangkang itu makruh. Kalau dulu Syafi'i lain pulang pemahamannya lah. Dan pulang tuh cara pemahamannya. Lawan telapak betis itu rata, jangan dintuna. Jangan dintuna. Ini kalau betis dintuna. Nah, jangan kayak ini. Kalau betis jangan kayak ini, makruh nah. Rata dintu. Menghadap kip. Jadi mungkin kita kada teliti bisa tuh jen. Kada merasa betis ini kada diitihi dulu. Jadi bujurakan kita sunnah Nabi itu kan. Nah, apa betisnya? Ya, itu jangan itu kan, jangan makruh kan ini nah. Ini kan udah kiblat kan. Jadi sakilan nah, berarti kan sakilan nah, dinten nah, ini betis kita kan. Nah, itu sunnah Nabi. Bila menyalahi sunnah Nabi, makruh. Lawan Nabi kada kau mengatakan jadinya kan. Karena seorang orang lain pada Nabi. Kalau lawan Nabi kada berarti kau mengatakan. Jadi bila sudah pas, dia berusaha ngumpul lawan Nabi, yang penting kita atas semua. Karena gimana kita ada anggota jahir ini menuruti sudah. Batinnya tinggal sedikit jadi gimana menurut mengingatan Nabi sini. Nah, itu. Punya kada bujur belum kan gawin jahirnya, tangannya sedikit ingatan Nabi itu. Karena Nabi ingatan Nabi, dia belain pada Nabi. Maulah kada supan kita dengan Nabi kan. Ya kayak Rasulullah, lu nuruti pian. Apa jadi Nabi disupirot ha. Nah, kata misalnya atau kan, kira-kira kita kada memakai lah pikir. Jadi harus bertahan. Itu tumakninah kayak Pak, tumakninah itu sekadar 1 detik ya, subhanallah. Bila 1 detik kita diam dah, awas sudah berangkat lagi. Nah, bahkan kalau kita baca subhan rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali itu kan, lawasnya lumayan itu. Imbahnya pulang sudah itu sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah engkau berdiri kembali hingga ikam tumakninah pulang dalam keadaan i'tidal, berdiri biasa. Nah, ada yang memaham ini waktu i'tidal tuh berburik pulang kayak asa pas pintu tangan. Ya, cuma kita ada makai malah ada di antara orang-orang memfikih itu nangka itu. Jadi sami Allahu liman hamidah, itu pulang tangannya bersedekap. Ada yang itu kawalnya, tapi kita ada makai. Karena ini berada makai ini nah manihi orang karena jadi pertanyaan kan apa? Jadi anu itu sembayangan. Jadi pertanyaan. Ada kita pendapatnya ada. Karena dia kembali ke asal. Kan sebelum rokok kayak ini asalnya. Jadi baru rokok ini pulang. Nah biasa apa? Tangannya turun ke bawah, direntangkan ke bawah tangan. Nah itu. Nah karena waktu itu tidak tumakninah pulang, loh kan? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati radhi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu kan udah baca itu tumakninah dah. Imbah tumakninah dan kada itidal summa sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, hingga engkau tumakninah pulang dalam keadaan sujud. Sujud itu meletakkan orang sembahyang itu dahinya ke atas tanah atau lantai. Maka keadaan sujud itulah ketika hamba paling dekat dengan Tuhannya. Artinya perasaan batin itu paling nyaman lawan Tuhan waktu sujud itu. Tapi kita kawas sembahyang sujud tunggal lah. Adalah sembahyang sujud tunggal lah. Ngomong kan jadi gerakan-gerakan sembahyang itu waktu sujud itu nang harapnya kan paling harap tuh nah. Karena kan tawadhu kan merendah diri benar waktu sujud itu. Nah, sujud itu menggunakan anggota 7. Jadi 2 telapak tangan, 2 lintohot lawan 2 parut jari betis. Jadi sujud itu harus balipat. Betis balipat itu kan. Ya betis nah balipat. Minimal 1 jari nah balipat itu.
Boleh dinto kan, apalagi dinto boleh. Boleh kayak ini betisnya kan. Nah, palamu sa jari nah dinto kelengkeng kamsnya atau untuk ibu jarinya kan. Asa adanya nang balipat nih nang kanang ini. Nah, dikarenakan adalah parut parut jari itu nah yang dikarenakan di lantai. Nah, itu kan. Waktu sujud itu nah. Minimal satu jawabai. Satu dari jari ini anu parutnya tuh apa tadi? Balipat gitu kan. Dia tanah lantai. Nah, lalu misalkan kita bakal betis lalakian, binian kayaknya ya tadi tutup nama mukana wajib paknya untuk aurat sama mulai atas bawah kan. Jadi muhan tapak tangan. Di bawahnya lebih ketahuan juga. Kalau lakian pang sujud sembahyang nih pakai kaos betis. Hukumnya apa lakian? Itu makruh. Atau bakus tangan, makruh juga. Di tangannya talapik loh nih, lakian. Atau binian tuh tangan deh, bakus tangan. Ini kan harus gini. Sunat gini kan harus kena lantai. Jangan juga kolong tangan nih, ibu kolong nih karena juga masih lah, masih karena nih ini karena masih. Bagusnya kata Pak ini. Cuma munnya talapik ini kan makruh. Telapak tangan ini talapik makruh. Nah kalau dahi jangan talapik. Amun saparo pun talapik apa? Asa ada aja bagian dahi ini nang kena lantai. Sah sudah. Kenapa misalkan berpuni nah, lagi berpuni banyak kan. Maka kada habis tertutup. Ada aja tuh. Uninya kada labat juga kan atau ada aja nang kana ada sayaannya talapik nang rambut ada apa sekian kalau binian berpuni betul kenapa karena binian tuh rambut tuh aurat nah awas yang binian berpuni bini semuanya berpuni kadang awas kan aurat rambutnya mana lakian berpuni asal jangan habis dia tertutup deh ini di sujud di kanan lantai tadi asal jangan habis saja ada apa makruh juga lah mungkin lah karena manu kan mengurangi kesempurnaan rapaknya dahi ke lantai atau ke tempat sujud tadi ya itu hanya sujud atas anggota 7. Nah mulai turunnya itu berdahulu rintohot gitu kan jangan tangan berjembak langsung tangan gitu rintohot berdahulu kan waktu turun jangan terlalu gencang kalau taburung lantainya ulen atau kayu lah tarawih itu lah bila mau sujud gedebakan tuh gedebak aja gencang berdanam hantar anu nih pintuan ke lantai lo nih itu ciri khas dah di sembahyang tarawih lah sujud Allah Akbar gedebak itu kalau berdiri lah masih lantai kayu nih gedebukan tuh bila sujud ini pintuan ini hentak berdaan nah, memang pas pintu dulu cuman terlalu gencang. Hanya apa? Hanya dua telapak tangan, hanya ada. Nah, hidung itu sunat di Anda. Madhab yang lain wajib. Pada salah madhab Hanafi wajib. Jadi ada beri orang kita kan sembahyang di Masjid Haram. Nah, lalu hidung kadang-kadang lantai. Ketahuannya, sadikinya, takburnya dalam bahasanya kan wajib ke hidung itu anda ke lantai nih. Nah, inya lain madhab. Adanya betul, nya kadang ngerti kan pada orang lain madhab. Nah kalau madhab Syafi'i sunat hidung tanda ke lantai, madhab Hanafi wajib. Jadi punya bila hidung kada tanda lantai betul. Nah, jadi kita makruh. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Maka jadi kerjakan salat muka itu. Nah, maka tumak ninah termasuk rukun salat. Bahwa kada tumak ninah. Jadi baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Sumarfa hatta tatmainna jalisan dari ketiga. Kemudian angkat lagi awakmu hingga ikam duduk ya Nabi dalam keadaan tumaninah duduk 2 kali sujud. Nah, maka duduk antara 2 kali sujud ini ngarannya sunat yang pendek. Nah, di i'tidal duduk antara sujud sunat yang pendek. Jadi bacaannya itu gitu pang lah. Nah, jadi kalau ditambahin lagi. Kalau rukuk kawan ditambahin dalam wasi kan sujud kawan ditambahin. Jadi bila ingin rukun-rukun ini cedera ketinggalan atau salah batal bilangnya lah rukun salat tuh bilangnya cedera kan batal bilangnya kecuali cepat diulang misalkan rukuk tadi kalau terlalu cepat deh karena bertumakninah bertumakninah rukuk tunjuk bertumakninah tidak ada ingat pada rukuknya kada
kada tumaninah biasa malah rokok. Ulangi rokoknya. Amun kita apa jadi makmum mah ya Pak. Nah, bagi jadi makmum ada apa kita mau ulangi. Pas kita iringi imam salam, maka kita tahutang sarakaat. Iki saya sembahyang ini kan kada sunat tumaninah, lo rokok. Sunat tumaninah lagi langsung deh pulang begit itidal. Berarti cedera lah nah. Imam ada apa? Kita nang cedera karena kita kecepatan. Tak turun rokok, anjul pulang ke atas, udah sampai tumaninah. Begit deh pulang. Nah, apakah tahun taborong kita cepat tiga itu? Atau kali ini memiliki kita? Kali ini memiliki masanya kan imam turun pulang ke sujud. Nah, itu antaran kita terselisih itu nah dalam bet kita kan. Atau lagi taruh sakan naik, nah imbas salam karena hanya tambahi syarakat. Jadi kita syarakat hilang gara-gara kan cedera. Atau kawah itu caranya kada baca salalot ya kan. Nah, tapi kalau kita biasa ulangan, nah nyata sudah kan kita harus sempurna kok ini dah. Usah kayaknya diulangi terusnya. Nah, tiba mana nih? Ada mau memiliki kan dalam jadinya. Langsung sujud lagi. Jadi kita sengaja meninggalkan jadinya kan dalam. Jadi ada kesempatan dulu mau ulangi. Nah, bilinya tetap mana rusakan meninggalkan jadinya kan nah baca. Jadi kada serta merta baca adalah harus ada dulu kesempatan mau ulangi. Menyempurnakan. Membaca auzubillah hukumnya sunat. Baca Allahu Akbar kabirah hukumnya sunat. Apabila kita sudah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, marahin data, maka Allahu Akbar kabirah akan dibaca lagi. Hilang ada sunatnya. Baca auzubillah hilang ada sunatnya. Kenapa? Karena kita sudah baca Fatihah. Bila kita mulai baca Fatihah, nah wajib bismillahirrahmanirrahim kita baca. Tarusakan jadi kita pakai Fatihahnya, baca doa iftitah, kada pahala lagi. Waktunya hilang deh karena kita langsung baca nang wajib itu kan. Nah, mengangkat dua tangan ketika Allahu Akbar nang takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Yang paling bagus kita tuh kan takbiratul ihram itu paling bagus kenapa? Allahu Akbar. Nah, kan. Jadi mulai bangkit tuh mulai bergerak tangan tuh sudah Allahu Akbar. Lalu gerakan kita tuh diisi senyaannya. Ada kan nih Allahu Akbar kosong. Ada juga Allahu Akbar. Ada juga itu. Mulai berendah hanya Allahu Akbar. Ada juga mulai bawah Allahu Akbar. Nah waktu turun ini kosong. Ada juga tidak ada tangan Allahu Akbar. Jadi waktu mana mangkat kosong. Yang paling bagus Allahu Akbar. Mulai atau kan mulai bergerak tangan ke atas. Karena pernah pas habis lalu diisi gerakan diisilah bacaan dan diisi niat itu paling abdal kayak itu. Maka ada salah nang dua tadi lah ada salah. Nah, Allahu Akbar. Nah, mulai bergerak tangan ke atas mulai asli juga. Jadi kan tangan bergerak untung diisi dah hati ingat juga kan kayak itu lalu turun ke bawah pulang pas jadi kan ada kosong sama aja imam tuh kan kok Allahu Akbar Sami Allah alhamdulillah Allahu Akbar. Jadi pas habis pas itu ada sujud. Kenapa lah waktu bangkit Allahu Akbar. Nah, gitu. Kada Allahu Akbar terus kosong. Nganggur sama gerakan tuh kosong jadi bacaan. Jadi orang sembahyang tuh begitu terus sembahyang tuh kan ada terus dibaca. Kamu santai. Bila santai lawas kalawasan santai betul sembahyang. Anggaplah 2 menit kan kada sing apa-apaan, sampai 2 menit kita biangnya. Jadi kada ada istilah santai yang itu kan. Nah, itu. Jadi bersambung terus, minimal muntong bacaan terus. Nah, itu kan. Jadi bagusnya kayak itu. Lalu kan kada kosong. Ada kosong jadinya. Kemudian lagi meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Nah, ini kan tadi Allahu Akbar. Ini kan kiri di bawah. Nah, kiri ini nih. Ini parut telapak tangan kiri. Anda di ulu hati. Ulu hati nih. Ini kan ulu hati. Ini ulu hati. Anda kira telapak tangan nih. Nah, di ulu hati. Nih. Ini kan telapak tangan. Anda di ulu hati.
ulu hati. Ulu hati. Ini ulu hati nih. Pas di ini nih kan. Sulangka nih kan ini. Nah di tengah-tengah nih ulu hati. Nah, nah, kan di sini. Nah, kemudian ini pulang telapak tangan ini pulang andak di sini. Di persendian. Nah, ini sendi, bubukuan. Nah, ini. Nah, lalu tangan dua jari dinto. Dua jari dinto, dua jari di bawah, dua jari dinto, mengiringi ma'alor pagelangan tangan, satu jari ibu jari sini. Nah, itu. Itu cara mengacaknya kan. Nah, 1 2 2. Dinto. Itu kan. Ada juga nama andak ngini dinto. Nih, gini nah, gini berdua nih banu. Lalu dinto. Nah, ini miring bener nek. Kena bilihat tong belakang kayak tahiring jadinya. Nah, itu kan. Nah, nama biasa dinto kan. Ada juga yang gini dinto. Nah. Lihat belakang minta tahiring nek. Nah, kayak manang dinto kan. Ini kayak habis nih. Nah, itu ada juga dinto. Nah. Jadi gini dinto nanya nah. Ada dinto. Nah, dinto kan kasih sedikit. Nah. Ini aja nih. Nah, nih. Patangan nih mengacak gini. Nah, itu tuh. Cara meletakkan itu sunat. Di sini mandaknya ada dinto. Itu bukan mazhab Syafi'i. Kita ada nyalahkan pahulolah, cuma kan mana kan kita punya dalilnya itu kan. Pokoknya bukan mazhab Syafi'i gitu. Bila orang sebanyak kayak ini ngaku Syafi'i, paraya kan. Paraya ngaku Syafi'i lo nih, ada Syafi'i kita pelajari kan. Nah, dinto mau ada juga mungkin mau ada juga lah. Nanti mendapat nang lemah. Kalau nang di kita pikir itu dinto kan, ini diuruh hati itu ada tangan itu. Kadang di dinto kan. Itu sembahyang nah. Ada menyalahkan panglah, cuma untuk mazhab Syafi'i ada dah itu. Berarti sebirangkang lo kan tangan itu kan ada jadi mazhab fikih Syafi'i kayak itu. Jadi muka itu orang apakahnya berguru ke lain atau ada tuturutan aja. Apakahnya berguru di luar pada mazhab Syafi'i atau hanya tuturutan aja. Maka itu sembahyang. Nah, di sini ada tangan nih kan. Nah, kalau mana lain pada orang berarti sebirangkang. Sebenarnya cara naka itu kan bagus digawi di tengah-tengah orang mazhab Syafi'i. Karena ketujuh mana lain tuh maulah orang jadi perhatian menimbulkan kena tanya-tanya jadinya kan. Berarti orang ini ada bijaksana. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mazhab sini mazhab Imam Malik. Tentu belain pada Syafi'i, ada tuh di mana-mana perbedaannya. Lalu orang-orang Indonesia ini banyak daripada anak-anak kiai atau anak-anak habaib mengaji ke Makkah, mengaji lewat As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kan Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Didik sidin, bisa saja dididik kan mulai nang fikih, tauhid, tasawufnya jadi sidin. Boleh ke Indonesia mazhab apa? Tetap Syafi'i mazhabnya. Kan kayak itu, nang guru nang baik itu kan. Ada mau ubah mazhab mau murid, kenapa? Karena murid ini Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Ada mau ubah sidin. Satahu ulun loh, asa kadeda murid sidin nak Indonesia jadi Maliki ada. Satahu ulun lah. Padahal sidin mazhab Maliki. Kada mau ubah murid supaya jadi Maliki beri ke Indonesia. Tapi ada orang sekolah ke Arab Saudi, nang lain barisan Maliki kan, bisa nyambat gitu kita lah. Nah, sekolah di Arab Saudi itu nah, menuntut ilmu ke Arab Saudi. Tapi lain gurunya Syekh Maliki, mazhabnya apa kan pulang? Boleh ke Indonesia, ubah aja mazhab ingin tuh. Akhirnya apa? Malah jadi orang mazhab nang hanyar. Nah akhirnya masyarakatnya belain-lain. Nah salah kan salah ada, mazhab itu ada salah. Cuma mau ubah orang tuh nah kayak apa kayak nah. Lalu jadi nah macam-macam kan orang ada mengerti lalu macam. Tadi kayak sembahyang berangkang nih kan. Nah kita orang awam kan ada nang kada mengerti, nyebeti tak nah. Kamu hulot tuh kan salah siapa? Kenapa tang mana lain sembahyang pada orang? Lalu dihulut orang jadinya kan nah. Salah kah yang kayak itu? Kan ada ilmunya kan ada salah. Cuma ketika malah lain pada orang tuh nah apa yang terjadi setelah itu kan nah gitu nah kita
ada senangnya tuh nah menimbulkan tanya dan tanya di masyarakat. Kita tak ada mazhab Syafi'i kada rohoi belum datang pulang mazhab nak itu loh kan. Lalu akhirnya membuat heboh jadinya lah. Nah, gimana tuh empat tuh bujur aja. Cuma kan kita tuh harus kondisinya sesuaikan di masyarakat masing-masing. Kalau orang nyata-nyata sudah Syafi'i, kenapa lah disuruh mazhab yang lain pulang? Nah, itu kan membuat orang lepah jadinya. Apa ngarannya mengalihi orang nih. Nah, di MUI orang keluar pada mazhab Syafi'i, ikuti mazhab si Ustadz tadi kan. Nah, itu tuh mulai awalnya sudah kan menuntut ilmu tuh tak salah guru bahasa kasarnya lah. Nah, gurunya kada bijaksana kan. Nah, kalau Asyik Muhammad bin Alwi Al-Maliki jadi bijaksana, ada tuh sini memaksa murid supaya umpat mazhab sidin. Padahal saling aliman sidin nah. Ada yang mempengaruhi murid sidin supaya umpat mazhab sidin. Akhirnya murid sidin bagus di Indonesia, diterima di masyarakat karena kada mau ubah lawan mazhab masyarakat. Nah, kayak itu kan. Itu supaya jadi pemahaman nang kita akui kan kealiman ulama Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian tasbihnya lah, nah Allahu kan ketika bergerak pindah rukun itu sunat. Tasbihnya sunat juga. Jadi kalau orang yang kadang baca tentang sunat ini kita hafal kan? Fatihah aja Allahu Akbar, Fatihah lah, tahiyatul gitu aja dibacanya, lainnya kan dibacanya apa? Makruh. Cuma kayak ini ujian Imam Ghazali bila nang rukun tertinggal kan batas sembahyang itu jangan tamsil itu organ tubuh nang penting ini kan tidak mati orangnya. Jangan sembahyang tuh dibentuk nang kayak patung lah, nang kayak patung manusia kan. Berarti bilinya tertinggal rukun tuh ya organ yang penting ada. Artinya ada hidup. Kalau misalkan rukun sunat abad tertinggal, kunut tertinggal, tahiyat awal tertinggal, mana? Atau salawat kepada keluarga Nabi tertinggal ketika tahiyat akhir. Itu jangan tamsil manusia itu jadi anu kada sempurnanya tuh kada maulah jadi mati, misalkan taningnya kah hilang sebelah misalnya, atau jadi tangannya kah paget misalkan, tetap ya manusia lah, atau apa kepalanya kah rambutnya gundul misalkan. Nah, pada kita kada sempurna lah, ada kada anu apa sempurna terjadi manusia, cuma kan ada kekurangannya itu. Itu kalau orang ketiga sunat abad. Tapi kalau nang sunat-sunat mah kada sempurna. Orang baca tasbih waktu rukuk, baca tasbih waktu sujud, baca lagi doa antara sujud nih. Hanya kan baca nginto, makanya tamsil manusia tuh tak kurang bungas. Nah, nang mana orang rapi nang sunat digawi sanyaan tak bungas tak. Ada nang tak kurang sunatnya, tak kurang bungasnya. Nah, kayak itu pulang. Tetap ya sudah sembahyang itu kan bagus nah. Artinya jaka manusia itu kan hidup aja atau jaka diulah manusia hidup aja. Gimana tadi kada sempurna tuh kada bungas. Itu ketika meninggalkan sunat-sunat tadi. Itu gambarannya ujar Imam Al-Ghazali. Nah, orang apa adzan dan qomatnya itu kan di luar pada sholat tadi. Kemudian sedikit kita membaca tentang perkataan Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu al-aradi salas. Bumi ada tiga macam. Bumi itu ada tiga macam tipe. Ada bumi ardun idza suqiyat ambatatil usba wal kana. Bumi yang subur bila karena hujan atau disiram maka mudah ditanami sayur-sayuran tumbuh, ditanami buah-buahan pohon-pohon apa buah-buahan tumbuh, ditanami jadi pahumaan tumbuh juga berhasil panen. Jadi bumi yang subur. Nah, ada bumi yang kayak itu. Nah, maka itu menjadi tipe manusia juga. Ada manusia yang kayak bumi yang kayak itu bumi subur. Bumi subur itu gambaran manusianya alladzi yata'allamu wa yafhamu fil ilmi. Dia belajar dan mengerti. Semua pelajaran dapat ditangkapnya. Jadi dengan mendapatkan ilmu dan dapat dipaham hingga dapat dia mengembangkan pulang ilmu tadi. Itu tamsil tanah yang subur. Jadi pelajaran dapat setengah jam dapat ilmu. Ketika dia menjelaskan kawa 2 jam. Artinya ilmunya itu kan mengembang. Itulah contoh manusia seperti tipe tanah yang subur.
Ada pun yang kedua, wal arduz zaniyah tumsikul ma'a wala tumbitul kala. Buminya ini kering, datang banyu, banyu terkandung di situ. Tapi bila ditanami demu tumbuh. Cuma kawa menyimpan banyu kayak tanah apa? Tanah nang karas tuh lah. Lalu jadi apa? Jadi lubak atau jadi kolam. Jadi apa? Lembah. Nah, kan lembah-lembah itu kan ada banyu kan situ. Lembah hujan itu terkandung banyu situ. Kawa orang menginom di situ. Kawa minta binatang ambil minuman, buat minum di situ. Tapi bila imbah karena banyu itu ada tumbuh, ada kau numbuhkan tanam-tanaman. Nah, itu tamsil manusia, tanahnya kering tapi kau menyimpan banyu, kau mengandung banyu kau itu jangan tamsil manusia, dapat ilmu paham, anak hafal. Bila jadi itu hafal, ini hafal kisahnya, tapi bisa mengembangkan. Nah, pemahamannya tuh kada berkembang. Ingin hafal aja, apa jadi guru, pak ingat benar kan? Tapi kada kau mengembangkan. Itu tamsil manusia seperti tanah yang kering, kau mengandung banyu hingga banyunya menjadi sumur atau menjadi apa deh danau tadi. Danau mana halus. Dia dapat manfaat juga. Nang ketiga wal ardu salisah ardun la tunbitu kalaan wala tumsikumaan. Ini tanahnya kada kau mengandung banyu kada rasak, buka halain banyunya kan, dan kada terkandung kada tersimpan. Jadi tumbuh-tumbuh kada kau tumbuh di situ, banyunya pun kada tersimpan di situ. Nah ini seperti manusia nang tidak bisa menghafal ilmu, bila jadi manjul kan kada mau mariket, bagi paham. Nah paham mama menyimpan nih kada bagi paham. Nah sehingga ini tidak bisa dilajari behimat teman. Nah, kalau jadi behemat orang kayak ini kan, maka sakadarnya saja ingin dilajari. Maka guru Nabi bijaksana itu ada memaksakan orang ini hendak belajar, tapi difungsikan ke lain. Apa misalkan orang itu bisa membantu saja loh kan dengan tenaga. Nah, maka tenaganya digunakan. Maka perlu kelembutan kan bisa ini dibaiki orang kayak ini supaya manfaat juga. Dan di bidang ilmunya kadang kawari gimana nambahi kan, paham benar tuh apa sampai apa mengajarkan ilmunya, tapi ia diberikan apa amalan nang kawa ingin menggawe lah yang bagus. Biasanya ini kan dijadikan tenaganya lah, digunakan dimanfaatkan untuk membantu kebaikan-kebaikan. Itulah Allah Ta'ala memberikan kita permisalan dan demikian. Ya kita dapat memahami manusia dengan bermacam-macam karakter tadi. Inilah dapat kita sampaikan manfaatnya bagi kita pribadi dan sebagainya. Kita semuanya selamat di akhirat, diberi terima segala amal soleh kita, yang mana itu hakikatnya pertolongan Allah Ta'ala juga, dan kita diselamatkan di akhirat dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan surganya Allah Ta'ala, dengan semudah-mudahnya al-hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam nabi wa alibatil kiram syabilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna wa asrarna wa 'alanna wa ma anta 'alamu bina antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'asiyatik aw yashghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bain tahaqquqi min ma'rifatikal khassah wa mahmadikal khalisah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah